Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur malam hari ini kembali kita berada dalam persekutuan yang beribadah di sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6 GPIB Getsemani DKI Jakarta. Untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Hakairot selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah di malam hari ini, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, kalau kami bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga untuk melaksanakan ibadah kebaktian Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dengarkan doa kami ya Bapa, agar kami, apa yang kami dengarkan, dapat kami lakukan di dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 16 ayat 1 dan 2. Puji
Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini pembacaan akan terambil dari Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali menyapa kami dalam persekutuan ibadah keluarga yang kami lakukan malam ini. Kiranya Engkau menyatakan dengan sesungguhnya agar kami benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami semua bersedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk mengikuti pembacaan Alkitab dari kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat 6 sampai 14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara apakah atau bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati-bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal ini. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang penting bagi kita. Pernahkah
saudara menerima keluhan dari seseorang. Saya kira semua kita pasti pernah ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan pada saat ketika mendengar keluhan? Nah, saudara-saudara, ada satu yang sering kali kita lakukan adalah malah kita lebih dahulu minta maaf, gitu ya. Artinya bahwa mungkin kita tidak punya kemampuan untuk bisa menjawab keluhannya, atau mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa dapat memberikan pengaruh daripada keluhannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi yang pasti bahwa kita betul-betul mencoba untuk mengerti apa yang menjadi keluhannya yang terkait dengan kehidupan kita mungkin. Dan ketika kita mencoba untuk mengerti, maka kita selain memohon maaf, tetapi juga ada upaya untuk bagaimana merubah sikap atau apa yang kita boleh lakukan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, bacaan kita pada saat ini, ya, mau menyatakan bahwa Allah mengajukan beberapa pertanyaan yang mendasar bagi umat Israel, khususnya kepada para imam pada waktu itu. Ya, ada hal yang tidak dapat diterima oleh Allah, cara para imam menyatakan peribadahan terkhusus persembahan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan umat pada waktu itu dalam hubungan dengan perkenanan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang Allah memang nyatakan sebagai keluhan, sebagai wujud di mana Allah mau supaya kekudusannya menjadi sesuatu yang betul-betul harus dihormati. Nah, yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah sesuatu yang sebaliknya. Mereka dalam tanda petik betul-betul tidak takut kepada Allah. Mereka seharusnya menghormati selayaknya seorang anak kepada bapa, seorang hamba kepada tuannya. Tetapi kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi bahwa umat Israel yang diwakili oleh para imam melakukan hal-hal yang menghinakan tempat ibadah, katakanlah tempat di mana mereka harus mempersembahkan persembahan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi bahwa mereka menghina, dan itu berarti sebagai penghinaan terhadap Allah, membawa persembahan yang tidak layak, persembahan yang tidak berkenan. Seperti kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, roti yang cemar, kemudian hewan korban yang cacat. Bahkan kalau mau digambarkan oleh kitab Maleaki, kalau kita mempersembahkannya itu, membawanya kepada bupati, itu tidak diterima, apalagi kepada Tuhan. Nah, oleh karena saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada anjuran yang memang mau membuat bahwa benar-benar para imam sadar, sehingga Maleaki katakan dalam tanda petik, ya, maksud dikatakan bahwa lebih baik rumah Tuhan itu ditutup saja, ya, karena sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka melakukan tindakan yang boleh dikatakan sebagai memberikan persembahan korban, ayat 10 katakan Allah tidak menyukainya.
bangsa-bangsa lain sangat menghormati, sangat menjunjung keberadaan Allah. Ya, tapi mereka meremehkannya. Kita baca di ayat 11 ayat sampai 13 tadi. Nah, Bapak dan Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, ya, bahwa kita diajak untuk merenungkan. Kalau memang kenyataan pada waktu itu, para imam dipertanyakan tentang kebenaran dan kesungguhan dalam rangka menyatakan persembahan kepada Tuhan, yang mau tidak mau itu berkaitan dengan ibadah. Saudara-saudara, itu juga menjadi satu perenungan bagi kita sekarang. Ya, apa yang mau dikatakan oleh kitab Maleakhi itu menjadi satu gambaran yang harus kita juga dapat alami dan mengerti dalam keadaan kita sekarang ini. Mungkin saja satu hal, Ibu Bapak dan Saudara-saudari, Allah dalam Yesus Kristus sedang mengeluhkan ritual ibadah kita. Sudahkah kita memeriksa diri dalam kebaikan? Ini persoalannya. Kalau Roma pasal yang ke-12 ayat 1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apa yang kita sedang lakukan dalam ibadah kita? Katakanlah itu sebagai satu ritual. Sudahkah hidupmu benar dan benar layak di hadapan Tuhan? Jangan seperti para imam yang membawa roti yang cemar, lalu kemudian pada binatang-binatang yang tidak berkenan dalam kecatatan mereka. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita diingatkan, adakah hidupmu dalam ketika kita beribadah dan mendengar firman Tuhan benar-benar ada dalam kebaikan Tuhan? Jangan sampai dalam kenyataannya, mohon maaf, kita memiliki kecacatan dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam bertindak. Kita beribadah di rumah melalui siaran online, tapi kita dalam keadaan di mana kita tidur sambil mendengarkan firman Tuhan, padahal ini bentuk peribadahan. Atau kita mungkin sedang tidak punya kontak, ya, dengan orang di rumah kita, hanya kita sendiri. Padahal ibadah persekutuan keluarga yang membutuhkan kehadiran kita bersama. Sudahkah kita melakukannya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Jangan sampai bahwa peribadahan kita menjadi kekejian di mata Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah betul-betul memberikan diri ini seperti persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan? Kita diingatkan betul, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahwa kalau sampai Tuhan tidak berkenan, maka kenyataannya tidak ada sesuatu yang menjadi berkat bagi hidup kita. Padahal ibadah itu pasti menjadi berkat. Kalau kita menaikkan pujian, doa, dan kemudian kita bersama mendengar firman Tuhan dalam satu persekutuan yang dimana kita memberikan, inilah hidup kami sebagai keluarga yang benar-benar berkenan kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun kemunafikan dan satupun yang ditutup-tutupi. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam beribadah, sekali lagi dalam beribadah itu kita terbuka di mata Tuhan, dan Dia melihat dengan kesungguhan hati kita dan pikiran kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Bapak Ibu, sungguh di era pandemi COVID-19 ini, satu hal yang dapat membuat kita kuat, teguh, kokoh di dalam menghadapi berbagai macam permasalahannya, satu yang Tuhan minta, tetap menyatakan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tidak membutuhkan sesuatu yang berat, hanya kesiapan hati kita memberikan persembahan hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita percaya hari ini, saat ini, ketika kita melakukan ibadah itu dengan benar, siapapun kita, baik sebagai kepala rumah tangga dan dalam hal ini imam, dan juga ibu rumah tangga, dan juga anak-anak dan seluruh keluarga, kita tahu bahwa Allah menyapa kita
dan sungguh-sungguh ingin supaya kita memperoleh berkat yang benar-benar melindungi kita dan kemudian memberkati dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Ada sukacita dan damai sejahtera, sehingga tidak ada yang tertutup. Semua Tuhan berikan dan nyatakan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari lewat persekutuan kita pada saat ini, ya, mari kembali kita boleh diajak untuk ibadah-ibadah selanjutnya, memeriksakan diri kita di hadapan Tuhan dalam sikap beribadah yang sebenarnya. Ya, jangan ada yang kita lakukan sebagai suatu tindakan penipuan, mempersembahkan sesuatu yang benar yang Tuhan berikan dalam berkat ini. Jangan sampai kita menutup-nutupi, membuatnya cacat di hadapan Tuhan. Kalaupun kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, berikanlah yang terbaik, berikanlah yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita, ya seperti orang dulu katanya kebiasaan, masuk gereja mau kasih persembahan, tukar uang dulu, uang kecil di luar. Seringkali tidak sadar bahwa Tuhan melihat dan tahu apa yang kita membawa ke dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehadapan Tuhan. Hanya sesuatu yang benar, yang baik. Ingat, yang benar, yang baik itu sesuatu yang kemudian akan menjadi luar biasa besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membawa yang cacat, maka yang terjadi adalah sesuatu yang boleh saya katakan sebagai kutuk Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang akan merusak berkat kita. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kita, hidup kita sebagai persembahan, dan ketika kita memberikan sesuatu, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini melalui Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Mari kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau tetap menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan senantiasa menyediakan waktu dan tempat di mana kami beribadah. Kalau hari ini kami diingatkan bagaimana kami beribadah dan melakukan persembahan hidup ini dan persembahan yang kami punya sebagai yang benar di hadapan Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah teguran yang boleh terjadi bagi umat Israel, umat Tuhan, pada apa yang disampaikan oleh kitab Malayaki menjadi sesuatu yang mengingatkan kami sungguh-sungguh Tuhan, agar kami jangan mempermainkan tempat kemuliaan Tuhan, yaitu ibadah, dengan mengotorinya, menajiskannya dengan apa yang kami pikirkan, kami rasakan, dan tidak sejahtera ketika kami dalam beribadah. Bahkan mungkin ketika kami memberi sesuatu sebagai persembahan, ada sesuatu yang buat kami cacat,
karena kami tidak memberi yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan ampuni kami, agar kami benar-benar dapat mengerti ibadah yang kami lakukan adalah kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan lihat semua. Tuhan tahu seisi rumah tangga kami. Tuhan mengerti berkat-berkat kami. Sehingga kalaupun kami memberi, ajar kami Bapa, memberi dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena apa yang kami punya, tapi apa yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan lewat berkat-Mu. Supaya Tuhan, Engkau benar-benar tahu apa yang layak kami terima dan kami dapati dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan di mana Engkau menyatakan kami bisa bekerja, kami bisa berusaha, kami bisa melaksanakan aktivitas hidup ini. Dan biarlah kami juga berdamai agar ibadah ini benar di hadapan Tuhan dengan setiap isi rumah tangga kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami, agar kami tahu Tuhan bahwa Engkau memperkenankan agar kami tetap ada dalam persekutuan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang sekarang beribadah secara online melalui YouTube GPB Getsemani di rumah tangga masing-masing. Tolong Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan di mana Engkau sudah boleh menyapa kami, sehingga kami percaya bahwa kami benar-benar ada dalam pimpinan Tuhan. Gereja-Mu dalam setiap penata layanan berlangsung, Engkau berkati setiap mereka yang mengalami pergumulan, sakit, atau dalam pergumulan di tengah kehidupan pribadi keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesempatan untuk tetap datang kepada Tuhan dan beribadah, dan mau mengatakan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan nyata menjawab setiap persoalan kami. Jangan biarkan kami tinggal diam, hanya sebatas mengeluh, tetapi biarlah kami mau sungguh-sungguh Tuhan memohon ampun kepadamu, dan kami mohon Tuhan memberikan kami kelayakan untuk memperoleh jalan hidup dalam berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkati juga akan kehidupan bangsa negara kami dalam setiap karya pelayanan, karya tugas yang Tuhan percayakan, baik dari pemimpin kami yang teratas maupun sampai yang terbawah di kota sampai yang di desa. Tuhan ajar kami untuk senantiasa tahu bahwa negeri ini menjadi bagian dari kehendak-Mu, sehingga apapun yang terjadi mungkin sebagai sesuatu yang bagi kami sulit untuk dimengerti dengan berbagai macam persoalannya, tapi kami tahu ada Tuhan Yesus yang senantiasa hadir bagi negeri ini, sehingga memberikan kami damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harap kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk pengucapan syukur. Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 3.
Bapak Ibu, saya mengundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, pada hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu itu adalah kekuatan iman kami. Oleh karena Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami perdengarkan Tuhan, kami bawa ke rumah kami masing-masing, dan biarlah kami Tuhan Yesus menjadi panutan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, semuanya Tuhan berasal dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita naikkan pujian Kidung Keesaan 751 bait yang pertama. Nama Yesus termulia. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengakhiri persekutuan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menghadirkan kuasa dalam setiap ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.